Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, pertanyaan kali ini adalah, kita kan disuruh pelajarin Al-Quran Pak Ustadz, baca Al-Quran. Cuman sebenarnya urutannya itu yang benar kita belajar baca Al-Quran atau kita baca terjemahan Al-Qurannya dulu Pak Ustadz. Soalnya kan kayak misalnya surat Al-Fatihah gitu. Kita banyak orang yang hafal surat Al-Fatihah, tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu artinya yang dibaca itu Al-Fatihahnya itu apa, maknanya apa. Jadi mendingan yang mana duluan ya Pak Ustadz? Belajar baca Quran dulu yang huruf Arabnya, atau kita baca terjemahannya dulu yang pakai bahasa kita? Ya. Salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah dia itu ketika dibaca meskipun kita tidak mengerti itu dapat pahala di sisi Allah. Jadi sebaiknya setiap muslim bisa membaca Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran. Nah, adapun kemudian membaca itu selanjutnya harus juga memahami. Agar kemudian yang dibaca dapat pahala dari bacaannya juga dapat ilmu dan pahala dari memahaminya. Tapi memahami Al-Quran sepatutnya tidak melalui terjemahan Al-Quran. Nah tadi kan belajar terjemahannya kan, sebaiknya nggak mempelajari terjemahannya. Karena Al-Quran itu sangat luas maknanya, sehingga seharusnya orang itu tidak baca terjemahan. Karena kalau baca terjemahan itu bisa salah. Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan menurut beberapa ulama, tapi bisanya adalah ditafsirkan. Karena maknanya terlalu luas nih. Jadi harus ditafsirkan. Jadi saran saya belajarnya itu adalah tafsir Al-Quran. Jadi nanya ke Ustaz tentang makna Al-Fatihah itu apa. Itu penting kalau guru ya, bukan baca sendiri ya? Bukan baca sendiri, karena kalau baca sendiri apalagi terjemahan itu berpeluang bisa jadi justru akan salah. Soalnya saya pernah nyoba Pak Ustadz, coba baca arti Al-Quran. Emang kata-katanya tuh kata-katanya bikin bingung kadang. Dan telah aku berikan gitu. Dan apalagi kemudian kalau baca sendiri dan menganggap itu yang benar, pemahaman kita itu nggak boleh. Jadi harus didampingi oleh guru dengan membaca tafsir terhadap Al-Quran karena maknanya terlalu luas. Ini ya Pak Ustadz ya, banyak makna yang tersirat juga ya. Banyak makna yang jadi tersirat. Mungkin tertulisnya apa tapi maknanya sebenarnya beda yang kayak gitu ya. Bahkan Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Arab sendiri pun nggak bisa. Oh gitu? Bukannya pakai bahasa Arab Pak Ustadz? Al-Quran bukan pakai bahasa Arab. Makna dari kata-kata Al-Quran itu ketika maknanya mau diterjemahkan ke bahasa Arab, kata-katanya yang sepadan dalam bahasa Arab aja nggak ada. Dia harus dijelaskan, diuraikan. Karena itu bahasa Al-Quran itu sangat mendalam. Sehingga dikatakan Al-Quran itu bisa jadi katanya sama di satu tempat dan tempat lain, tapi maknanya akan berbeda. Tapi sebenarnya Al-Quran itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau misalnya orang Arab sana yang baca Al-Quran, dia sama kayak kita baca buku bahasa Indonesia gitu nggak? Nggak juga. Beda? Karena bahasa Al-Quran itu jauh lebih dalam. Karena jadi itu dia harus juga belajar. Perlu ada ininya, ada kamus. Ada kamus kata-kata Al-Quran. Karena kata-katanya penuh makna. Bisa jadi maknanya sama-sama baik, tapi baiknya itu seperti apa itu masing-masing. Berarti kayak kita baca buku sastra. Kayak kita baca buku sastra. Oh, tapi tetap bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab. Jadi sebenarnya pasti kalau orang Arab, mereka pasti baca itu kayak kita baca buku sastra bahasa Indonesia gitu. Tapi bahasanya yang sulit. Bahasanya bisa dibaca, bisa dimengerti, tapi maknanya belum tentu dimengerti. Maksudnya kayak gitu ya? Iya. Dan salah satu kekuatan Al-Quran juga, Al-Quran itu nggak hanya kata-kata, tapi di dalamnya ada aura spiritual. Sehingga dikatakan orang itu kalau baca Al-Quran pertama baca aja dapat pahala. Nenteng aja, mendengarkan dapat pahala. Nenteng aja, pegang Al-Quran aja dapat pahala. Dan ketika Al-Quran itu dibaca sekarang, ayat pertama dari surah Al-Baqarah, ayat kedua dari surah Al-Baqarah misalnya kita baca, kita tahu tuh maknanya. Besok kita baca lagi, kita akan dapat ilmu baru. Itu salah satu kemukjizatan Al-Quran. Karena memang maknanya sangat tidak terhingga. Mau nanya tentang Al-Quran. Kita ngebaca Al-Quran nih dari muda sampai tua. Tapi kita tidak mentafsirkan, istilahnya tidak mengerti, memahami. Nggak mencari tahu maknanya. Tapi kita ngebaca Al-Quran terus sampai akhir, kita ulang lagi. Terus baca sampai akhir lagi, kita ulang lagi. Seterusnya tanpa dia mencari maknanya. Nah, terkadang gini, Pak Ustadz, katanya kayak orang meninggal nih, kan yang ditanya sama malaikat, man robuka,
itu pakai bahasa dari Arab. Al-Quran. Mm-mm. Nah itu nanti kalau orang kayak kita Indonesia bisa ngejawab nggak tuh? Bisa dong, kan tergantung amalannya semua itu. Yang menjawab itu bukan pengetahuan kita akan bahasa, yang menjawab itu amalan kita. Artinya itu hanya kiasan saja. Artinya kalau amalannya baik, dia akan bisa menjawab meskipun nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau amalannya jelek, meskipun orang Arab nggak akan bisa menjawab, karena itu hanya kiasan Tapi saja. kalau misalkan kita ngebaca Al-Quran terus, tapi kita Bakalan bisa bukan karena kita bisa bahasa Arabnya, tapi karena amal kita menjadi banyak dengan membaca Al-Quran. jadi nanti ngejawab sendiri. Ngejawab sendiri. Auto jawab. Berarti nggak usah dihafalin gitu. Nggak usah dihafalin, itu mah Udah tergantung siap-siap amalan. menghafalin. Bukan maksudnya. Ustaz, saya mau nanya dong Pak Ustaz, saya ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Teman lagi nih. Kata teman. Ini saya mengenai Al-Quran Pak Ustaz. Pertama, bagaimana sih para hafizul Quran itu bisa hafiz gitu Pak Ustaz? Menghafal Bisa. Quran. Bagaimana, siapa tahu ada ilmunya. Ada kalau kita triknya ya? Ada triknya mau jadi hafiz. Kedua, jadi hafiz itu kan bukan suatu hal yang gampang. Al-Quran kan tebel banget Pak Ustaz. Itu pahalanya apa sih yang dijanjikan Pak Ustaz kalau jadi hafiz? Yang pertama, kalau kita sudah komitmen mau menghafal Al-Quran, itu ada 2 kelebihan. Yang pertama, bahwa Allah akan membantu, akan dipermudah orang yang mau menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sekarang itu sudah dipermudah dengan metode-metode yang dibuat, trik-trik yang dibuat untuk menghafal Al-Quran. Jadi sudah banyak metode untuk menghafal Al-Quran yang memudahkan. Sehingga anak kecil aja, baru 10 tahun udah bisa hafal. Kemudian yang kedua, pahalanya tentunya kita menghafal ayat-ayat Allah pasti akan membuat Allah senang, sehingga akan mendapatkan ganjaran, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya jangan cuma dihafal, tapi dipahami. Kalaupun kita harus memilih menghafal dulu apa memahami dulu, kalau harus memilih nih ya, harus dipahami dulu. Ya. Karena yang terpenting dari Al-Quran adalah sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling penting adalah dipahami. Nah, baru kemudian plusnya dihafal kalaupun mampu. Kalau teknik membaca Quran, Pak Ustadz, kan ada nada-nada bukan tajwidnya. Ada kalau misalnya orang baca Quran bukannya ada yang nadanya ikut Ustadz ini, ada nadanya ini gitu. Emang beda ya Pak Ustadz pahalanya kalau kita pakai nada atau kalau misalnya kayak aku nih jujur aja aku buta nada nih Pak Ustadz, tapi aku bisa baca Quran, tajwidnya aku juga paham, tapi nggak bisa yang bernada kayak gitu. Pahalanya emang beda ya Ustadz? Enggak lah. Enggak, nada itu hanya kreasi budaya masing-masing. Ada nada Mesir, nada Madinah, itu kreasi sesuai budaya. Bahkan ada nada Jawa kan. Berarti itu nggak berpengaruh ke pahalanya? Itu hanya agar semakin mendekatkan Al-Quran dengan kita. Tapi misalnya kita berbudaya Jawa, bacanya dengan langgam Jawa agar lebih dekat dengan lidah kita. Yang penting tajwidnya yang penting benar. tajwidnya, yang penting lebih mudah aja kita. Yang kebetulan banget Pak Ustadz ngomong tuh yang Al-Quran pakai logat Jawa. Kemarin temen saya bilang sama saya. Temen lagi tuh. Udah cuma. Ini teman atau lo sih? Temen lagi. Temen bang, teman saya itu saya nggak tahu disebutnya apa gitu Pak Ustadz. Cuman kemarin mau bener pas lagi pindahan. Dia bilang sama saya, nggak boleh, Al-Quran tuh nggak boleh dipakai logat Jawa karena akan berbeda nanti, artinya akan berbeda tajwidnya, gitu Pak Ustadz. Kalau nada nggak mempengaruhi tajwid, selama tajwidnya benar pakai nada apa aja nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Pak Ustadz. Bahkan sejak di zaman Rasul juga sudah ada banyak bacaan, ada banyak jenis bacaan, ada minimal 7 jenis bacaan. Artinya cara membaca Al-Quran, nada dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah kalau itu. Yang penting tajwidnya. Makanya Islam itu hanya melihat segala sesuatu itu secara kualitas bukan kuantitas. Jadi selama kualitasnya baik, kreasi kuantitasnya mau seperti apa terserah. Terima kasih Pak Ustadz. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan.
Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. Biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga boleh sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas, Arisan, angkatan. kelas, temen geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu Bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya. Oke.